Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dini Ayu Anggini Purba. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Unit 1, Semester 3. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai jarima pemberontakan. Jarima berasal dari bahasa Arab yang artinya perbuatan dosa atau tindak pidana. Sedangkan menurut istilah, jarima adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan telah ditentukan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang had maupun yang tad. Sedangkan pemberontakan dalam istilah Islam disebut juga dengan al-baghyu, yang artinya mencari atau menuntut. Sedangkan menurut istilah, para mazhab berbeda pendapat dalam mengartikannya. Yang pertama yaitu pendapat Malikiyah. Menurut pendapat Malikiyah adalah sekelompok kaum muslimin yang berseberangan dengan kepala negara dan wakilnya dengan menolak hak dan kewajiban atau dengan maksud untuk menggulingkannya. Pendapat yang kedua yaitu menurut pendapat Hanafiyah. Yang kedua menurut pendapat Hanafiyah. Menurut pendapat Hanafiyah adalah keluar dari ketaatan kepada kepala negara yang sah dengan cara yang tidak benar. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat Syafi'iyah. Pendapat Syafi'iyah ini didukung dengan pendapat Hanabilah, yang menurut mereka adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati dari kepatuhan kepala negara dengan menggunakan alasan yang tidak benar. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur pemberontakan. Yang pertama yaitu memberontak imam. Maksudnya yaitu menentang untuk melawan imam dan berusaha untuk menjatuhkannya atau tidak mau memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh mereka. Kewajiban itu biasa berupa dengan hak Allah yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan bersama atau perorangan. Barang siapa yang menolak menjalankan hukum yang telah berkaitan dengan hak Allah seperti hukuman hudud dalam tindak pidana perzinaan atau hak perorangan seperti kisos, berarti menolak hak yang diwajibkan kepada dirinya. Akan tetapi, jika menolak dalam bentuk yang menjerus kepada kemaksiatan, maka tidak disebut dengan pemberontakan. Selanjutnya yang kedua yaitu pembangkangan dilakukan dengan kekuatan. Maksudnya di sini adalah agar tindakan pembangkangan dikatakan pemberontakan, disyaratkan harus disertai dengan penggunaan kekuatan. Maksud dari kekuatan adalah banyaknya jumlah pemberontakan atau kekuatan fisik mereka sehingga imam membutuhkan dukungan besar untuk mempersiapkan perang untuk melawan pemberontakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya niat melawan hukum. Maksudnya di sini yaitu untuk terwujudnya pemberontakan disyaratkan adanya niat melawan hukum. Tetapi apabila niat atau tujuan pembangkangan untuk menolak kemaksiatan, maka pemberontakan dianggap tidak sah. Apabila seorang pembangkang melakukan jarimah-jarimah sebelum selesai pemberontakan, maka tidak diperlukan ada niat untuk memberontak, karena dalam hal ini tidak dihukum sebagai pemberontak, melainkan jarimah biasa. Nah, masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu hukuman tindak pidana pemberontakan. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jika pemberontak memiliki persenjataan atau kekuatan fisik dan mereka menguasai suatu daerah, maka pemerintah wajib menangkap mereka dan boleh memenjarakannya. Yang kedua yaitu jika pemberontak tidak dipersenjatai dengan persenjataan dan tidak menguasai suatu daerah, maka pemerintah hanya boleh menghimbau para pemberontak. Nah, di pembahasan yang ketiga yaitu tujuan diadakannya tindak pidana. Yang pertama yaitu untuk memelihara kemuliaan masyarakat dari penetapan hukum yang sudah jelas. Yang kedua yaitu untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umum. Nah, tujuan diadakannya tindak pidana menurut Abdul Qadir Audah, tujuan syariat Islam mewajibkan adanya pidana bagi pemberontak dan melanggar hukum Allah adalah untuk memperbaiki keadaan manusia serta menjaga mereka dari kerusakan dan menunjukkan ke arah yang tidak mengesatkan dan mencegah dari maksiat
dan mengajak mereka untuk taat dan menyelamatkan diri dari kebodohan. Nah, beda pula pendapat menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa tujuan pokok dari penjatuhan hukuman pidana dalam Islam adalah untuk mencegah dan mengajarkan serta mendidik bagi para pemberontak. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai jarimah pemberontakan dalam video ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.